Shalom guys. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Iya dong, apapun kondisi kita saat ini, yang pasti kita selalu mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Sip, tidak terasa sudah hampir 8 bulan kita tidak bisa persekutuan di gereja. Tentunya selama masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan jasmani kita. Jangan sampai kita sakit, apalagi terkena virus COVID-19. Kalian tahu nggak kalau selain menjaga kesehatan jasmani kita, ada hal lain yang lebih penting loh. Oh ya? Selain menjaga kesehatan jasmani kita, hal yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan rohani kita. Betul juga ya. Baiknya hari ini kita akan mengevaluasi pertumbuhan kerohanian kita, khususnya selama masa pandemi ini. Sebelumnya kita akan memujikan lagu pujian Ku diberi kuasa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami untuk belajar firman Tuhan, agar kami dapat mengerti, terlebih kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Ketika terlintas pertama kali di pikiran kita, mungkin ada sebagian kita yang berpikir bahwa peperangan rohani itu seperti yang diceritakan, dikisahkan di dalam film-film. Jadi ada orang, terus di sisi kanan sebelah kanannya ada malaikat yang baik, yang berbaju putih, sedangkan di sebelah kirinya adalah malaikat yang jahat, yang berbaju hitam. Jadi ketika orang ini mau melakukan hal yang baik, maka akan ada peperangan. Jadi malaikat, biasanya di film diceritakan, malaikat yang baik akan berusaha mendorong orang itu, ayo terus lakukan hal itu. Tapi sebaliknya malaikat yang jahat akan menyuruh orang itu untuk tidak melakukan hal tersebut. Atau bisa juga peperangan rohani seperti pengalaman saya dengan beberapa teman saya. Saya ingat persis waktu di gereja kami. Jadi kalau kami persiapkan untuk ibadah minggu pagi, itu biasanya kami latihannya hari Sabtu. Jadi saya masih ingat, biasa kami mulai jam 6 sore, dan biasa paling malam kami selesai jam 10 malam. Saya ingat waktu itu, karena kami belum terlalu banyak yang punya kendaraan, bahkan waktu itu sama sekali belum ada yang punya kendaraan. Jadi waktu kami datang latihan, waktu kami pulang pun kami harus berjalan kaki. Nah, itu ada beberapa teman saya, teman kami, yang masih remaja, perempuan, jadi rumah mereka cukup jauh dari gereja. Jadi waktu mereka datang, saat mereka mau kembali, kamilah yang harus mengantarkan mereka. Jadi ada saya dengan beberapa teman saya yang besar-besar, kami antar adik-adik kami ini. Dan itu saya ingat persis bahwa ada satu tempat, satu gang, jadi rumah teman kami ini di tempatnya sangat pojok. Jadi ketika kami mau masuk, ada sebuah gang sempit, cukup untuk sepeda motor yang bisa lewat gang tersebut. Dan bisa bayangkan bahwa waktu itu malam, terus gang itu sangat sempit, dan waktu mau sampai ke tempat itu, saya dengan beberapa teman saya sudah takut setengah mati. Bukan cuma itu, di gang itu, di sebelahnya itu ternyata tempat penguburan atau pemakaman. Jadi orang yang meninggal dikubur di lahan tersebut, di lingkungan tersebut. Yang kami lakukan apa? Yang kami lakukan biasanya kami bernyanyi. Jadi kami bernyanyi bersama, kami menyanyikan lagu. Saya masih ingat sampai sekarang, saya nggak lupa liriknya. Dalam Yesus kita bersaudara, ada kuasa dalam nama Tuhan, ku menang, ku menang. Itu kami medley, tidak putus-putus lagu tersebut. Kenapa? Kami menyanyi bukan karena kami memuji Tuhan, tidak. Karena kami ketakutan setengah mati. Jadi kami harus antar teman kami. Saya ingat persis bahwa di tengah gang tersebut, jalan tersebut, ada satu tempat, itu sebuah sungai kecil, tidak ada air. Jadi kami harus turun, terus kami harus naik tanjakan sedikit. Itu tempat yang paling kami takutkan, karena banyak orang yang cerita bahwa tempat di situ terjadi hal-hal yang angker, hal-hal yang mengerikan. Jadi ketika kami bernyanyi, maka tempo kami akan semakin cepat, dengan langkah kaki kami akan semakin cepat. Bukan cuma sampai itu, ketika kami selesai mengantar teman kami, masih ada satu persoalan. Kami harus kembali dari jalan tersebut, karena tidak ada jalan yang lain selain jalan itu. Jadi kembali kami menyanyikan lagu, karena kami ketakutan setengah mati, rasanya seperti kami berperang dengan roh-roh jahat. Kami di situ. Jadi kalau bukan saya yang pimpin untuk lari duluan, maka teman saya pimpin, dan beberapa teman saya, kita lari bareng-bareng. Mungkin ada sebagian kita yang berpikir bahwa peperangan rohani seperti itu. Itulah sebabnya bagi saya mungkin sedikit menggambarkan apa itu peperangan rohani dari kisah yang tadi saya ceritakan. Tapi hari ini kita akan belajar dari dua teks Alkitab yang akan menolong kita melihat apa makna peperangan rohani sesuai teks yang akan kita baca hari ini. Mari saja kita buka di dalam Roma pasal yang 13, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Teman-teman bisa tandai. Dan Yakobus 4 ayat 7 sampai yang ke-10. Karena terlalu panjang, saya akan bacakan beberapa ayat saja. Roma 13 ayat yang ke-14.
Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kedua, di dalam Yakobus yang keempat ayat yang ke-8, saya akan bacakan bagi kita. Yakobus 4 ayat ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat selebihnya teman-teman bisa baca sendiri nanti. Poin penting di dalam kedua teks ini, baik di dalam Roma maupun Yakobus, ialah tentang kasih. Kasih yang dikontraskan antara kepada Allah dan kasih terhadap diri sendiri. Jadi lawan terhadap kasih terhadap Allah dan juga pada diri sendiri. Ini dikontraskan di dalam bagian kedua teks tersebut. Ini bukan berarti bahwa baik Yakobus maupun Paulus mau memberitahukan kepada orang-orang percaya pada waktu itu bahwa mereka sama sekali tidak mengasihi diri mereka sendiri atau merawat tubuh mereka. Bukan. Poin di situ dikatakan bahwa tidak secara berlebihan. Jadi tidak berlebihan merawat tubuh, apa yang diinginkan akhirnya dipuaskan, hawa nafsu itu memperhatikan diri sendiri. Itu yang ditekankan baik di Paulus maupun di Yakobus. Secara khusus kalau kita lihat di dalam Yakobus, waktu itu Yakobus memperingatkan kepada orang-orang percaya karena ternyata sudah terjadi hal yang demikian, adanya iri hati. Makanya kalau kita baca di dalam Yakobus di dalam pasal 4 tadi, kalau kita mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya, kita akan menemukan di situ Yakobus katakan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran. Yakobus katakan, bukankah dari diri kalian masing-masing yang berusaha menginginkan sesuatu untuk memuaskan keinginan kalian, hawa nafsu kalian. Jadi ketika kalian tidak mendapatkan, maka terjadi iri hati, pembunuhan, dan segala macam kejahatan di situ. Itulah mengapa Yakobus sungguh-sungguh memperingatkan kepada jemaat pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu. Saya berikan kita ilustrasi atau contoh sederhana. Teman-teman, kita sekarang hidup di dalam dunia yang sudah sangat maju dengan teknologi yang begitu hebat. Salah satunya media sosial. Ada orang-orang tertentu yang sukanya memposting sesuatu di media sosialnya, baik Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang ketika memposting hal itu, maka dia akan setiap menit pasti dia melihat, dia mengecek kira-kira yang like berapa, yang mengomentari berapa postingannya. Ketika dia mendapatkan bahwa yang like-nya sedikit, ada rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan. Ketika bahkan tidak ada yang mengomentari, susah tidur dia. Rasa takut, rasa cemas. Nah, ini hal yang keliru. Ini hal yang kita mulai pertanyakan dalam diri kita, dalam hidup kita. Ini adalah sebuah contoh atau gambaran bahwa kita hanya mementingkan diri sendiri. Ketika kita melihat bahwa yang like bahkan yang mengomentari postingan kita mulai membandingkan dengan sesama kita, dengan teman kita, muncullah iri hati. Kok dia lebih baik, fotonya lebih bagus, videonya, kata-katanya kok lebih baik, kok yang like banyak, yang komentari banyak, apa yang salah dengan saya? Foto saya rasanya saya nggak jelek-jelek amat sama dia. Mulailah kita mulai membanding-bandingkan, timbullah rasa iri hati, benci terhadap saudara kita, teman, atau sesama kita. Itu adalah sebuah contoh yang sederhana yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus berada dalam keadaan seperti ini, mengasihani diri kita secara berlebihan, maka kita perlu hati-hati dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tidak berhasil memuaskan keinginan kita akan terus mencari, mempergunakan segala sesuatu, bahkan itu sekalipun kejahatan, sehingga kita dapat memuaskan apa yang kita inginkan. Hal ini penting untuk kita perhatikan, karena jika kita terus melakukannya, maka percayalah, kasih kita kepada Allah, bahkan kepada sesama, akan terabaikan. Mengapa? Karena yang kita pentingkan adalah diri kita sendiri, yang sudah bersifat egoisme. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingin kita perhatikan pada teks surat Roma yang tadi kita baca, secara khusus pada bagian A.
Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Teman-teman perhatikan kata kenakanlah. Kata ini menarik karena kata ini juga muncul di dalam surat Efesus 6 ayat 11 dan juga surat Kolose 3 ayat yang ke-12. Secara khusus dalam Kolose 3 ayat 12, di situ dikatakan bahwa apa yang dikenakan? Mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, mengenakan kerendahan hati, mengenakan kelemah lembutan dan kesabaran. Inilah yang perlu kita kenakan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang remaja, mari bersama kita belajar kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Satu contoh bagi kita, di tangan saya ada sebuah cincin. Jadi anggaplah ini sebuah cincin emas begitu ya. Jadi terus cincin pernikahan. Teman-teman kalau tahu bahwa cincin pernikahan itu memiliki banyak arti. Jadi bisa memiliki banyak makna. Tapi saya pinjam satu arti, yaitu saling mengikat. Jadi kalau biasanya di pernikahan ada satu kisah, satu momen di mana kedua mempelai akan saling memakaikan cincin, yang pria kepada wanita dan wanita kepada yang pria. Itu simbol bahwa mereka terikat menjadi satu, dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Mereka artinya apa? Mereka berjanji untuk sehati, sehidup semati dalam pernikahan, dalam keluarga mereka, dan hanya sampai maut yang memisahkan mereka. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita dengan Kristus, kita perlu mengikat kehidupan kita. Kita perlu terikat, tersatu dengan Kristus. Makanya itu, yang tadi dalam Kolose katakan, kenakanlah itu, belas kasihan, kemurahan, kasih setia, kesabaran dalam diri kita. Bukankah ini adalah kabar yang terbaik bagi kita? Yaitu Kristus yang terlebih dahulu melakukannya dalam kehidupan kita. Bukan kita yang terlebih dahulu bermurah hati kepada Kristus, mencari Kristus. Bukan kita yang terlebih dahulu berseru kepada Kristus untuk menyelamatkan kita. Tapi justru Kristus yang terlebih dahulu. Dia rela turun ke dalam dunia, mencari kita, menyelamatkan kita. Dia yang terlebih dahulu berbelas kasihan, begitu sabarnya dengan kita, begitu bermurah hatinya Kristus dengan kita. Itulah kabar baiknya bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara, bahwa Dia datang untuk memberikan kasih setia, keselamatan kepada kita semua, sehingga kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Teman-teman, inilah maknanya. Inilah bagaimana kehidupan kita dengan Kristus. Saya percaya bahwa ketika hubungan kita, ketika relasi kita baik dengan Kristus, barulah relasi kita akan baik dengan sesama kita dan juga diri kita. Dengan kata lain, bahwa ketika kasih kita terhadap Kristus gagal, maka kasih terhadap sesama maupun manusia pasti akan gagal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Kristus, inilah yang sesungguhnya peperangan rohani yang terus-menerus kita perjuangkan, kita berjuang dalam diri kita. Entah mau memuaskan semua keinginan saya, atau mementingkan kehidupan sesama saya yang butuh pertolongan saya, atau semakin mencintai Kristus, semakin serupa dengan Kristus, memakai seluruh sifat-sifat Kristus yang tadi, belas kasihan, kemurahan, dan kelemah lembutan. Inilah peperangan rohani yang setiap hari, hari demi hari, kita alami, kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Saya tahu bahwa tidak mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena itulah natur kita sebagai manusia berdosa. Kecenderungan kita adalah berontak terhadap Allah, memberontak terhadap Allah. Kecenderungan kita adalah mementingkan diri sendiri, karena kita adalah manusia berdosa. Itulah mengapa begitu penting seperti yang Paulus maupun Yakobus ingatkan kepada orang-orang percaya, supaya mereka mengenakan Kristus, melekat, mendekat dengan Kristus. Kita pun melakukan hal yang sama. Mari sekali lagi datang kepada Kristus dengan kesungguhan hati, meminta belas kasihan-Nya. Renungkanlah, kalau selama ini kita sering memperhatikan, kalau selama ini renungkan bahwa saya memperhatikan diri saya sendiri, saya lebih mementingkan apa yang saya mau, sehingga saya berusaha dengan segala macam cara untuk memuaskan segala keinginan, hawa nafsu saya, sehingga saya mengabaikan kasih saya terhadap sesama, terhadap teman saya,
mulai berkurang, bahkan mulai hilang. Bahkan kasih saya, hubungan saya, relasi saya dengan Kristus mulai hilang. Saat teduh saya, persekutuan saya mulai malas persekutuan, malas berdoa. Renungkanlah, mungkin selama ini ada yang salah dengan kehidupan kita. Mungkin yang kita selalu pentingkan adalah keinginan kita, hawa nafsu kita yang ingin kita puaskan. Jikalau Kristus yang adalah Allah, Ia rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kita manusia berdosa. Bahkan dikatakan bahwa semua dia sama dengan kita, tapi dia tidak berdosa. Dia rela datang ke tempat ini, ke dunia ini, membatasi dirinya, bahkan menjadi hamba yang mau melayani. Masakan kita malah berjuang dengan keras memuaskan semua keinginan atau hawa nafsu kita dan menjadikan kepuasan atau persahabatan dengan dunia sebagai pusat hidup kita. Jikalau Yesus Kristus yang ada di surga dengan segala kemuliaan dan kenyamanannya rela turun ke dalam dunia, hidup dalam dunia yang penuh dosa, penuh duka, penuh dengan penderitaan, masakan kita justru menjadikan kepuasan atau hawa nafsu sebagai yang terpenting terutama dalam hidup kita? Jikalau Yesus Kristus yang penuh dengan luka di seluruh tubuhnya berjalan menuju kepada tiang salib untuk mati, untuk disalibkan di sana, dia menderita, diolok, dihina, diludahi, disiksa, masakan kita mau mencari dan memuaskan keinginan atau hawa nafsu kita dan justru memusuhi sesama kita? Bahkan kasih kita terhadap Kristus mulai hilang. Tidak layak untuk kita melakukan semuanya itu, karena sesungguhnya kita telah ditebus oleh darah yang mahal Yesus Kristus, yang rela meninggalkan kemuliaan dan kenyamanan di surga untuk mendapatkan kita, mencari kita, dan menyelamatkan kita. Mari kembali kita menata kehidupan rohani kita untuk semakin lebih baik. Dengan cara apa? Mari renungkanlah firman Tuhan. Pelajarilah ajaran-ajaran kitab suci yang benar, yang baik. Diskusikanlah ajaran-ajaran Kristen yang baik dengan saudara seiman dimanapun kita berada ketika kita bertemu dengan mereka. Ambil waktu-waktu secara khusus dengan Tuhan, beribadah, bersekutu, dan berdoa. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang saya kasih dalam kasih Kristus, gereja kita di tempat ini juga sudah menyediakan berbagai fasilitas, sarana untuk menunjang kehidupan rohani kita, untuk membantu kita bertumbuh di dalam iman kita. Mari pergunakan semua itu, baik ibadah minggu, baik persekutuan hari Sabtu seperti yang kita lakukan, baik sarana fasilitas yang lain. Mari ambilkan itu, jangan sia-siakan itu semua. Kita pergunakan, karena itu pun demi kebaikan kita, demi pertumbuhan rohani kita. Kita sama-sama bertumbuh di dalam iman. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk membangun kehidupan rohani yang semakin lebih baik. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela turun ke dalam dunia menjadi sama dengan kami manusia. Engkau membatasi dirimu. Bahkan Engkau menderita sampai Engkau mati di kayu salib demi menyelamatkan kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur akan hal itu. Ajar kami untuk memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkaryalah dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.